Perkenalkan, nama saya Daniel William Hertian, Angkatan 1, Kelompok 1, NDH 07, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Depok 2022, Dinas di UPTD Puskesmas Pasir Gunung Selatan. Profil Puskesmas Pasir Gunung Selatan. Puskesmas ini beralamatkan di Komplek Villa Kalisari, Blok B, RT 12, RW 01, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Puskesmas ini hanya berjarak 6,1 km dari ibu kota. Wilayah kerja Puskesmas Pasir Gunung Selatan meliputi 1 kelurahan, 15 RW, 132 RT, dan jumlah rumah tangga ada 10.930. Sarana pendidikan yang mendapat layanan kesehatan melalui kegiatan UKS atau upaya kesehatan sekolah terdiri dari 12 TK atau RA, 5 SD atau MI, 1 SMP atau MTS, dan 1 SMA atau MA. Visi dan misi Puskesmas Pasir Gunung Selatan. Visi adalah Puskesmas Pasir Gunung Selatan yang unggul, nyaman, dan religius. Sementara misi Puskesmas Pasir Gunung Selatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Berikut ini merupakan struktur organisasi Puskesmas Pasir Gunung Selatan dengan Kepala Puskesmas yaitu Dr. Sulaiman Iskandar. Berikutnya tugas pokok saya sebagai dokter gigi di Puskesmas Pasir Gunung Selatan yaitu mengupayakan agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut terlaksana dengan baik. Sementara fungsi saya sebagai dokter gigi adalah melaksanakan perawatan dan pengobatan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Pasir Gunung Selatan. Pelayanan yang diberikan dokter gigi di Puskesmas. Yang pertama, melaksanakan dan memberikan upaya pelayanan kesehatan gigi dengan penuh tanggung jawab sesuai keahlian dan kewenangannya. Kedua, melaksanakan pelayanan kesehatan gigi sesuai standar operasional prosedur, tata kerja, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Puskesmas. Ketiga, membuat catatan yang perlu dalam rekam medis secara baik dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Kelima, melaksanakan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi. Standar layanan kesehatan gigi yang harus dicapai. Pertama, pelayanan pencegahan. Kedua, pelayanan medis dasar. Ketiga, upaya kesehatan gigi sekolah. Keempat, pelayanan kesehatan rujukan. Kelima, pencatatan. Keenam, pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan gigi di luar gedung Puskesmas. Ketujuh, pelaporan. Keterkaitan tupoksi dengan instansi di mana tempat saya bekerja adalah dengan mengupayakan agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut terlaksana dengan baik, diharapkan dapat mewujudkan wilayah Puskesmas Pasir Gunung Selatan yang unggul dalam kesehatan gigi dan mulut, wilayah Puskesmas Pasir Gunung Selatan yang nyaman bagi setiap warganya yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta wilayah Puskesmas Pasir Gunung Selatan yang religius. Smart ASN. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Melalui kebijakan ini, diharapkan akan dapat terbentuk birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality atau keramahan, networking atau jaringan,
penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Nasionalisme. Nasionalisme adalah kecintaan warga Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam kaitannya dengan tugas saya di puskesmas, misalnya dengan mengamalkan sila kedua, yaitu dengan tidak membeda-bedakan pasien yang datang berobat ke puskesmas. Integritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan nilai, norma, dan etika yang berlaku. Contohnya adalah dengan datang tidak terlambat dan tidak melanggar peraturan di instansi tempat saya bekerja. Wawasan global. Mengikuti seminar dan pelatihan agar mendapatkan wawasan baru yang lebih luas dan berguna, terutama di instansi tempat saya bekerja. Hospitality atau keramahan. Sikap ramah dan santun kepada pegawai dan pasien yang datang ke puskesmas dengan menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Networking atau jaringan. Menciptakan dan membina hubungan kerjasama antara saya dengan rekan-rekan kerja satu instansi, masyarakat, dan kader-kader di wilayah kerja puskesmas. Penguasaan teknologi informasi. Teknologi informasi yang kian hari kian berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu contoh teknologi informasi yang perlu dikuasai oleh ASN saat ini adalah cloud computing dan pengelolaan big data. Sebagaimana kita ketahui bahwa dua teknologi ini merupakan bagian dari 5 pilar revolusi industri 4.0. Di instansi tempat saya bekerja, ASN dituntut untuk dapat menginput semua laporan, data pasien, kegiatan, bahkan rapat ke dalam sistem aplikasi. Bahasa asing. Seorang ASN tentu diharapkan dapat sekurang-kurangnya memahami dan menguasai bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, saya menjadi lebih familiar dengan istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris terkait dengan profesi saya. Tidak menutup kemungkinan seorang ASN juga dapat menguasai bahasa asing lain sebagai nilai tambah. Entrepreneurship. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Dengan memiliki semangat entrepreneurship ini, saya dapat melakukan inovasi-inovasi di Puskesmas Pasir Gunung Selatan. Sekian video monolog dari saya, lebih kurangnya mohon maaf.